Ketika berbicara tentang perpustakaan kuno, kebanyakan orang langsung teringat perpustakaan Alexandria yang terkenal. Namun, jauh sebelum itu, terdapat sebuah pusat pengetahuan yang tidak kalah megah di Babilonia. Perpustakaan ini diyakini menyimpan ribuan catatan mengenai astronomi, kedokteran, hukum, serta berbagai bidang ilmu lainnya. Namun, yang mengejutkan adalah bagaimana sedikitnya informasi yang tersisa tentangnya. Jika perpustakaan Alexandria memiliki catatan sejarah tentang kehancurannya, perpustakaan Babilonia justru tampak seperti menghilang begitu saja. Tidak ada dokumentasi pasti mengenai peristiwa yang menyebabkan kehancurannya, dan ini menimbulkan spekulasi bahwa ada pihak yang sengaja menghapus jejaknya dari sejarah. Mengapa jejak perpustakaan ini seakan disembunyikan? Babilonia adalah pusat peradaban kuno yang memiliki pengaruh besar, tetapi catatan tentang kemajuan intelektualnya justru sangat terbatas. Ini berbanding terbalik dengan peradaban lain yang meninggalkan banyak bukti tertulis mengenai ilmu pengetahuan mereka. Kehancuran Babilonia memang tercatat beberapa kali dalam sejarah, tetapi yang menarik adalah bagaimana naskah-naskah dan arsip ilmiah mereka justru lenyap lebih cepat daripada reruntuhan kota itu sendiri. Apakah ada pihak yang sengaja ingin menghapus pengetahuan yang ada di dalamnya? Jika kita mengikuti pola sejarah, penghancuran perpustakaan atau pusat pengetahuan seringkali berkaitan dengan upaya kontrol informasi. Pengetahuan dapat menjadi alat yang sangat berbahaya bagi mereka yang berkuasa, terutama jika berisi informasi yang dapat mengubah cara pandang manusia tentang dunia. Melalui skrip ini, kita akan membedah kemungkinan adanya konspirasi di balik lenyapnya perpustakaan Babilonia. Apakah ini hanya sekadar dampak dari invasi, atau ada agenda tersembunyi yang sejak lama berusaha mengendalikan pengetahuan manusia? Perpustakaan Babilonia diyakini terletak di jantung kota Babilonia, salah satu pusat peradaban paling maju di zamannya. Bukti keberadaannya datang dari ribuan lempengan tanah liat yang ditemukan di reruntuhan kota ini, yang berisi berbagai tulisan dalam aksara paku. Naskah-naskah ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, matematika, astronomi, dan filsafat. Beberapa di antaranya bahkan diyakini memiliki hubungan dengan mitologi kuno yang bisa mengungkap lebih banyak tentang kepercayaan dan pemikiran manusia saat itu. Banyak yang percaya bahwa perpustakaan ini terkait erat dengan Raja Asyurbanipal dari Asyur, yang dikenal sebagai kolektor naskah kuno. Namun, ada kemungkinan bahwa perpustakaan ini telah ada jauh sebelum pemerintahannya. Mungkin sejak era Hammurabi atau bahkan lebih awal. Jika benar bahwa perpustakaan ini sudah ada sejak lama, maka hal ini menunjukkan bahwa Babilonia memiliki sistem pencatatan dan penyimpanan ilmu pengetahuan yang sangat maju. Ini menimbulkan pertanyaan, mengapa sangat sedikit informasi tentangnya yang bertahan hingga saat ini? Penemuan lempengan tanah liat yang tersebar di berbagai lokasi juga menimbulkan spekulasi bahwa perpustakaan ini tidak hanya dihancurkan, tetapi juga mungkin dijarah dan disembunyikan oleh pihak-pihak tertentu. Jika memang ada upaya untuk menyelamatkan sebagian isi perpustakaan, kemana perginya naskah-naskah tersebut? Jika benar ada pengetahuan yang hilang dari perpustakaan ini, kita harus bertanya, apakah isinya terlalu berbahaya untuk dibiarkan diketahui oleh publik? Ataukah ada kelompok tertentu yang ingin menjaga informasi ini untuk kepentingan mereka sendiri? Sejarah mencatat bahwa Babilonia mengalami beberapa kali invasi, tetapi pertanyaannya adalah, siapa yang benar-benar memiliki motif untuk menghapus jejak perpustakaan ini? Salah satu tersangka utama adalah Kekaisaran Persia yang menaklukkan Babilonia pada tahun 539 sebelum Masehi di bawah kepemimpinan Cyrus Agung. Setelah penaklukan ini, Babilonia kehilangan statusnya sebagai pusat kekuasaan, dan banyak struktur pentingnya dihancurkan atau dialihfungsikan. Namun, yang mencurigakan adalah bagaimana koleksi naskah pentingnya lenyap begitu cepat. Apakah ini disengaja? Selain Persia, ada kemungkinan bahwa elit politik atau pendeta di Babilonia sendiri terlibat dalam penghancuran ini. Dalam banyak kasus sejarah,
Kelompok-kelompok yang memiliki akses ke pengetahuan seringkali berusaha menyembunyikan atau menghancurkan informasi yang mereka anggap dapat mengancam kekuasaan mereka. Teori lain yang lebih luas adalah bahwa ada jaringan rahasia yang sejak lama berusaha mengendalikan sejarah dan pengetahuan manusia. Beberapa orang menduga bahwa kelompok-kelompok seperti ini telah ada sejak zaman kuno dan terus beroperasi hingga saat ini. Jika benar ada upaya untuk menghapus pengetahuan dari perpustakaan Babilonia, kita harus bertanya, apa yang sebenarnya ada di dalamnya? Apakah ada informasi yang dapat mengubah cara kita memahami sejarah manusia? Mungkinkah ada dokumen yang menunjukkan peradaban kuno memiliki pemahaman ilmiah yang lebih maju dari yang selama ini kita duga? Jika demikian, mengapa informasi ini harus disembunyikan dari dunia? Meskipun perpustakaan ini telah lama lenyap, ada kemungkinan bahwa sebagian pengetahuannya masih tersimpan di suatu tempat. Beberapa teori menyebutkan bahwa naskah-naskah Babilonia mungkin telah dipindahkan ke lokasi rahasia sebelum kehancuran kota. Beberapa peneliti menduga bahwa beberapa teks kuno dari Babilonia mungkin tersimpan di Vatikan atau di dalam koleksi-koleksi pribadi yang tidak pernah dipublikasikan. Jika ini benar, mengapa pengetahuan ini tidak dibagikan kepada dunia? Ada juga kemungkinan bahwa beberapa pengetahuan Babilonia berkaitan dengan teknologi atau ilmu pengetahuan yang bisa mengubah peradaban manusia. Apakah mungkin mereka telah menemukan sesuatu yang terlalu berbahaya untuk diungkap? Jika ada pengetahuan kuno yang disembunyikan, kita harus bertanya, siapa yang mengendalikannya dan apa tujuan mereka? Apakah mereka hanya ingin melindungi informasi tersebut, atau ada agenda yang lebih besar untuk mengontrol perkembangan manusia? Misteri ini mengingatkan kita pada banyak peristiwa sejarah lainnya, di mana pengetahuan berharga dihancurkan atau disembunyikan, seperti Kodeks Maya yang dibakar oleh penjajah Spanyol, atau hilangnya teks-teks kuno dari Tibet. Sejarah telah menunjukkan bahwa pengetahuan adalah kekuatan, dan dalam banyak kasus, kekuatan ini seringkali disembunyikan dari publik. Apakah perpustakaan Babilonia adalah salah satu korban dari konspirasi global yang telah berlangsung sejak ribuan tahun lalu? Di banyak peradaban, penghancuran pengetahuan bukan hanya sebuah tindakan fisik, tetapi juga tindakan ideologis. Penghapusan naskah-naskah kuno, seperti yang terjadi di Babilonia, dapat dilihat sebagai upaya untuk mengendalikan ideologi dan membentuk narasi sejarah sesuai dengan kepentingan pihak yang berkuasa. Babilonia sebagai pusat peradaban besar tidak hanya dikenal karena kemajuan teknologinya, tetapi juga karena kontribusinya terhadap filsafat, astronomi, dan ilmu pengetahuan. Jika pengetahuan ini disebarluaskan, itu dapat mengubah pola pikir dan mengguncang kekuasaan mereka yang ingin mempertahankan kontrol absolut. Menjaga pengetahuan dan informasi yang dikuasai sangatlah penting dalam mempertahankan status quo. Dalam konteks Babilonia, mungkin ada pihak-pihak yang tidak ingin rakyat atau bangsa lain mengakses pengetahuan yang bisa menumbangkan sistem kepercayaan dan pemerintahan yang sudah mapan. Selain itu, pengetahuan tentang teknologi atau seni yang lebih maju bisa menumbuhkan perlawanan yang bisa meruntuhkan kekuasaan. Oleh karena itu, banyak yang meyakini bahwa penghancuran perpustakaan Babilonia bukanlah kebetulan, tetapi upaya terencana untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Sebagai contoh, bagaimana jika ada pengetahuan yang menunjukkan cara-cara untuk menghasilkan energi atau teknologi yang lebih efisien, yang akan menantang dominasi kekuatan tertentu? Ini bisa menjadi alasan mengapa naskah-naskah tertentu sengaja dihapus dari sejarah. Jika kita melihat konspirasi sejarah secara lebih luas, kita dapat mulai memahami bagaimana pengendalian pengetahuan telah digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan selama ribuan tahun. Apakah kita akan melihat lebih banyak tindakan serupa di masa depan? Seiring berjalannya waktu, banyak potongan sejarah yang telah ditemukan kembali, tetapi misteri perpustakaan Babilonia tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam dunia akademik dan konspirasi. Jika kita melihat pola sejarah,
penghancuran pusat pengetahuan bukanlah hal baru. Perpustakaan Alexandria, kodeks-kodeks Maya, dan banyak naskah kuno lainnya telah dihancurkan dengan alasan yang masih diperdebatkan. Apakah ini bagian dari skema besar yang telah berlangsung selama ribuan tahun? Beberapa teori konspirasi berpendapat bahwa ada kelompok tertentu yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan ketidaktahuan umat manusia. Mereka tidak ingin orang-orang menemukan kebenaran yang bisa mengubah cara kita melihat dunia dan sejarah kita sendiri. Jika pengetahuan dari perpustakaan Babilonia benar-benar masih ada dan disimpan oleh pihak tertentu, mungkinkah suatu saat nanti kita akan menemukannya kembali? Ataukah sejarah akan terus ditulis oleh mereka yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan informasi? Misteri ini mungkin tidak akan terpecahkan dalam waktu dekat. Namun, satu hal yang pasti, sejarah manusia penuh dengan rahasia yang belum terungkap, dan perpustakaan Babilonia mungkin hanyalah salah satu di antaranya. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap jika suatu hari kebenaran ini akhirnya terungkap?